sebagai seorang pegiat, pemikir, perenung tentang nilai-nilai kesakralan budaya daerah Banyuwangi, kira-kira menurut pandangan Ki Begawan Ciptoroso ini apa itu tanggapannya dengan perilaku ada anak yang melecehkan gandrung seperti itu? Begini ya, kelihatannya mereka siapa namanya Dela ini kurang begitu memahami tentang nilai-nilai budaya Belambangan terutama gandrung. Sehingga dengan memakai baju gandrung melakukan joget remik dengan musik horeg. Ini tentu saja mencederai perasaan wong Banyuwangen. Karena gandrung itu nilai filosofinya sangat tinggi, hasil dari penciptaan leluhur kita, penciptaan dari seni adiluhung. Sehingga gandrung harus dihormati dan dipahami juga harus dan harus dilestarikan. Beberapa waktu lalu katanya sudah dihubungi lewat telepon, katanya sudah mohon maaf. Nah, di via telepon. Nah, apakah sementara kan mereka itu kan bukan otomatis mewakili seluruh masyarakat Banyuwangi ya? Patut nggak hanya cukup via telepon menyampaikan mohon maaf itu? Kadung hanya melalui telepon itu kan pribadi yang menerima. Ketika apalagi ini menyangkut lembaga, maka menjadi sangat baik kalau mereka memang harus dihadirkan. Kalau telepon itu kelihatannya apa yang dilakukan Dispar atau DKP yang menelpon anak tersebut lalu melalui telepon minta maaf, kok kari enak. Setelah mencederai perasaan wong Banyuwangen kok hanya melalui telepon meminta maaf. Saya kira justru kalau misalnya hanya itu yang dilakukan oleh anggota, oleh orang DKP dan Dispar, maka saya kira itu menunjukkan bahwa Dispar dan DKP kurang begitu, saya katakan kurang begitu serius menangani masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali jumpa dengan kami podcast jalanan dalam sebuah program khusus Ngobos di Kampung Aclak. Nah, kebetulan di samping saya ini ada seorang narasumber istimewa yang spesifik. Kita akan membahas soal kebudayaan. Beliau adalah Ki Ageng Begawan Ciptoroso. Dari namanya sudah menyiratkan seorang yang interest dan peduli sekaligus atensi terhadap dunia kebudayaan. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apik. Yang penting sehat dulu. Sehat dulu. Ya. Begawan Ciptoroso. Ini beliau ini aktif peneliti sekaligus menulis tentang kebudayaan atau budaya daerah di Kabupaten Banyuwangi. Tadi saya sebutkan ngobos. Ngobos itu singkatan. Singkatan di Paran ya. Ngobos itu ngopi bareng obrolan santai. Ngopi bareng obrolan santai. Masuk. Di Kampung Aclak. Aclak uga ono singkatane. Paran nih kau. Aclak Aliansi Cendekiawan Lare Kampung. Aliansi Cendekiawan Lare Kampung. Artinya wong kampung wong pinter-pinter. Iya. Nah, sekarang Begawan Ciptoroso apa wong kuto asale? Wong desa, iku asale Celoring. Wong kampung kan? Wong kampung. Ya. Dan ngopi itu tradisi di Kampung Aclak, Kang. Nah, karena ngopi sendiri ada sebuah pesan filosofi yang terkemas dalam sebuah akronim. Kopi ada. Ngopi itu ngolah pikir. Ngolah pikir. Jadi artinya ketika kita yang ngopi, kesah, sandingane kopi. Sandingane kopi. Bene penjara. Ya, oke.
Kang Cipto Roso, Begawan Cipto Roso. Sebelum kita mulai Kang, karena kita kan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia karena pemirsa itu dari Nusantara masalahnya. Tradisi di Kampung Atlak itu sebelum ngobos gesah ngopi hulung, ayo diseruput hulung kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kopi khas Kampung Atlak, enak rasanya ya, penyak ya. Oke, Kang Cipto Roso mungkin sudah mengikuti ya bahwa baru-baru ini bicara soal gandrung sebagai ikonnya orang Banyuwangi, dengan segala nilai kesakralannya ternyata telah terjadi sebuah pelecehan di mana si seorang wanita pria ini mengenakan busana gandrung tetapi tidak pakai omprok. Jogetannya, iringan musiknya bukan tradisional gandrung Banyuwangi, tapi musik horeg. Gitu. Remik horeg. Gitu. Sehingga ini memicu konflik sampai saat ini. Betul. Dan banyak protes. Yang bersangkutan juga dihujat habis-habisan, tidak hanya oleh masyarakat Banyuwangi, tapi juga masyarakat Nusantara. Karena mereka menyadari nilai-nilai budaya itu harus dijunjung tinggi, dihormati, ya, dan dilestarikan. Nah, ini menarik. Oke, sekarang sebagai seorang pegiat, pemikir, perenung tentang nilai-nilai kesakralan budaya daerah Banyuwangi, kira-kira menurut pandangan Ki Begawan Cipto Roso ini apa itu tanggapannya dengan perilaku ada anak yang melecehkan gandrung seperti itu? Begini ya, kelihatannya mereka siapa namanya Dela ini kurang begitu memahami tentang nilai-nilai budaya Belambangan terutama gandrung, sehingga dengan memakai baju gandrung melakukan joget remik dengan musik horeg. Ini tentu saja mencederai perasaan wong Banyuwangen, mencederai perasaan hati wong Banyuwangen, terutama beliau-beliau yang mengerti tentang gandrung itu membawa marwah Belambangan apa tidak. Itu sangat mencederai bagi mereka yang mengerti, karena gandrung itu nilai filosofinya sangat tinggi, hasil dari penciptaan leluhur kita, penciptaan dari seni adiluhung, sehingga gandrung harus dihormati dan dipahami juga harus dan harus dilestarikan. Menyikapi tingkah daripada seorang penari yang melakukan joget memakai busana gandrung tanpa memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada tersemat di baju gandrung tersebut, nilai filosofinya, maka seharusnya anak tersebut yang mendapatkan teguran yang dalam arti penindakan tegas dari lembaga yang selama ini menjaga marwah Belambangan, terutama Dispar dan DKP. Menurut saya, supaya tidak rancu penanganan anak ini menjadi sangat baik seandainya anak tersebut dihadirkan di Banyuwangi, dihadirkan di Banyuwangi untuk menyampaikan, mengklarifikasi sekaligus memohon maaf bahwa dia memang awam terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam seni gandrung tersebut. Tindakan daripada Dispar dan DKP ini memanggil itu akan menjadi bisa dikatakan menjadi tolok ukur ketegasan mereka dalam menjaga marwah Belambangan. Ini memang harus dilakukan karena apa? Karena bagaimanapun juga
jangan sampai hal ini kalau tidak ada ketegasan dari sikap yang dilakukan oleh DKP dan Dispar bisa menjadi apa namanya tolok ukur bagi penari-penari berikutnya. Jangan sampai kejadian ini akan terulang kembali mencederai perasaan wong usik ketika. Tapi gini, Kang Cipto Roso ya, beberapa waktu lalu katanya sudah dihubungi lewat telepon, katanya sudah mohon maaf. Nah, via telepon. Nah, apakah sementara kan mereka itu kan bukan otomatis mewakili seluruh masyarakat Banyuwangi ya? Patut enggak hanya cukup via telepon menyampaikan mohon maaf itu? Kadung hanya melalui telepon itu kan pribadi yang menerima ketika, apalagi ini menyangkut lembaga, maka menjadi sangat baik kalau mereka memang harus dihadirkan. Kalau telepon itu apa namanya kelihatannya apa yang dilakukan Dispar atau DKP yang menelpon anak tersebut lalu melalui telepon minta maaf, kok kari enak. Setelah mencederai perasaan wong Banyuwangen kok hanya melalui telepon meminta maaf. Saya kira justru kalau misalnya hanya itu yang dilakukan oleh anggota oleh orang DKP dan Dispar, maka saya kira itu menunjukkan bahwa Dispar dan DKP kurang begitu, saya katakan kurang begitu serius menangani masalah ini. Sebab kalau tidak dihadirkan ke Banyuwangi, kalau di Banyuwangi nanti dengan adanya dia meminta maaf lalu disampaikan dalam bentuk video, maka video itu akan beredar dan diketahui halayak yang lain, maka mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun juga ini adalah lecut cambuk daripada anggota Dewan Belambangan, anggota DKP dan Dispar yang telah memberikan warning kepada siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap marwah budaya Belambangan dalam arti gandrung itu mau. Oke. Ini menarik ya. Nah, karena tadi saya sepakat ada kalimat tadi Dela ini mungkin dianggap kurang paham tentang nilai-nilai luhur budaya daerah Banyuwangi yaitu gandrung. Tetapi Kang, di situ kan Dela tidak seorang diri. Kalau kita lihat di tayangannya, Dela ini beserta beberapa teman yang lain menggunakan pakaian serupa, ya kan, di acara Sonhorek. Artinya di situ ada sebuah kepanitiaan. Kalau kita kan nggak adil kalau sekedar menghakimi atau menindak Dela seorang diri ya, karena di situ ada teman-teman yang lain dan ada kepanitiaan yang menggelar acara tersebut. Perlu nggak itu juga tim penyelenggara Sonhorek atau yang mempersiapkan busana untuk dikenakan Dela itu juga diturut hadirkan secara bersama-sama, mengklarifikasi sekaligus menyampaikan permohonan maaf. Kita ini sekarang ini harus juga mengkritisi apa pakaian gandrung ini banyak dimiliki oleh orang-orang yang dalam arti di luar kota Banyuwangi. Nah, ini saya katakan embrione ya dalam arti iki mau pagelaran Gandrung Sewu. Pagelaran Gandrung Sewu itu telah merekrut penari dari luar daerah sekitar 400 orang penari tiap tahun. Tiap tahun loh ya. Kalau 2 tahun aja sudah hampir 1000. Ya. Hampir 1000. Berarti pakaian gandrung akan tersebar dimiliki oleh orang-orang luar kota, di luar Banyuwangi, jumlahnya seperti itu. Nah, dari pakaian yang jumlahnya seperti itu banyak beredar di luar kota Banyuwangi, apakah tidak ada resiko resiko sebelum DKP dan Dispar ini memberikan sebuah keputusan menerima penyanyi dari luar kota tersebut, penari dari luar kota tersebut. Ketika seharusnya yang dilakukan oleh Dispar dan DKP ketika kita sudah sepakat merekrut penari dari luar kota, dia harus siap. Mereka harus berpikir bahwa
penari yang kita rekrut dari kota lain ini harus mendapatkan wawasan yang mantap tentang gandrung sebagai sebuah seni yang memiliki nilai-nilai luhur nilai-nilai luhur Blambangan. Jadi itu harus dilakukan oleh DKP dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ya, harus dilakukan oleh itu. Sehingga dengan demikian kita melepas gandrung setelah pelagaran gandrung sewu ini kita menjadi aman. Lari-lari lo wis ini pemahaman tentang gandrung. Jadi dengan demikian ojo cukup diajarin nari tok. Peserta dari luar kota jangan hanya diberi pelajaran nari saja, tapi diberi juga tentang marwah gandrung sebagai budaya yang adiluhung iki mau. Harus diberi bekal seperti itu, sehingga dengan demikian siro nganggo pakaian gandrung iki pusakane wong Banyuwangi. Pakaian gandrung itu semua memiliki nilai falsafat yang tinggi, mulai teko omprok sampai teko neng kaos kaki. Ini harus dijelaskan sehingga ketika Anda memakai baju gandrung ya kudu hati-hati. Karena iku kabeh mempunyai nilai filosofi yang tinggi tentang kehidupan. Nah, ini perlu disampaikan kepada penari-penari di luar daerah, terutama juga ya Banyuwangi juga harus paham, karena bagaimanapun juga kadang-kadang anak hanya mengertikan gandrung itu cuma gitu-gitu, padahal gandrung itu nilai filosofinya sangat tinggi karena memang mewakili gambaran daripada perjuangan leluhur kita di perang puputan masa lalu ya. Iya. Artinya kalau kita bicara gandrung itu tidak sekedar bicara sebuah estetika atau keindahan semata ya, tetapi di situ juga melekat yang namanya etika. Nah, etika ini ada norma-norma. Artinya di sini perlu nggak kayak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi beserta DKP, Dewan Kesenian Blambangan ketika setiap acara atau momen atau di luar itu menyampaikan tentang sejarah gandrung, termasuk tadi tentang etika yang tidak boleh dilanggar. Perlu nggak itu kan? Sangat perlu. Ini sebagai jaring pengaman saya katakan. Jaring pengaman bagaimanapun juga Dispar harus membuat, membuat dan melakukan bahwa penari gandrung harus mendapatkan wawasan yang cukup sehingga mereka memahami secara benar bagaimana gandrung itu sebenarnya. Makanya Dispar dan DKP harus punya jaring pengaman dalam bentuk yang seperti Saman katakan tadi itu. Harus agar tidak penari-penari gandrung ketika pulang ke daerahnya masing-masing mereka akan menjaga bahwa ini saya diberi pusaka. Diberi pusaka oleh wong Blambangan karena di baju ini melekat perjuangan leluhur Blambangan. Dan di baju ini juga penuh dengan nilai-nilai filosofi kehidupan yang tinggi. Maka isun kudu njogo. Nah, ini dengan demikian, dengan bekal yang cukup pemahaman tentang gandrung kepada peserta penari gandrung, terutama yang dari luar kota, mereka akan memberikan buat tameng, nawi ono keponakan, dulur, dalam arti kepengen nyelih baju gandrungnya kanggo para narane, kanggo karnaval paling biasanya, karena jumlahnya kan banyak. Dengan banyaknya di luar kota ini kan satu tahunnya 400 loh. Coba. Tanpa bekal pengetahuan. Iya, tanpa bekal pengetahuan sangat berbahaya sekali. Makanya itu harus dilakukan. Makanya saya pernah menulis harus membuat jaring pengaman. Begitu. Jadi pemahaman gandrung harus jelas disampaikan secara penuh, total. Gandrungi ketiga, gandrungi ketiga, gandrungi ketiga. Begitu. Oke, Kang Ciptoroso, orang terutama luar Banyuwangi ya, Banyuwangi mungkin sebagian yang belum paham ya. Kenapa sih kok bisa muncul istilah gandrung? Nah, maknanya kan mereka juga nggak tahu ya, termasuk sejarahnya. Nah, karena Kang Begawan Ciptoroso ini aktif menggali nilai-nilai filosofi, kemudian dituangkan
dalam tulisan-tulisan hasil dari berbagai referensi. Sebenarnya apa sih yang dapat Ki Begawan Ciptaroso ini bisa disampaikan untuk bekal pengetahuan bagi masyarakat umum itu tentang sejarah Gandrung itu muncul? Gandrung itu muncul dari hasil dari perjuangan Belambangan melawan Belanda, kan gitu. Makanya beda Gandrung dengan wayang. Kesenian Gandrung, kesenian wayang beda lahirnya, embrionya beda. Kadung Gandrung itu dari perjuangan Belambangan, kadung wayang itu dari hasil pemikiran renungan. Renungan dari sifat-sifat manusia. Nah, sifat-sifat manusia akeh, ono ang tambeng, ono kang alim, ono yang seneng guyon, ono ang tegas, kan gitu. Makanya muncul tokoh-tokoh wayang yang namanya Bima. Muncul tokoh-tokoh yang namanya Arjuna. Muncul juga ono Begawan Kapiworo dalam arti kata Anoman putih itu. Nah, Bima yang cukup aran Bima tok, Bima gambarnya wong lanang gede dhuwur. Tapi dia mewakili sifat-sifat kesatria orang yang tegas. Orang yang menjaga kebenaran. Iki Bima. Apa jenenge istilahnya tedeng aling-aling lah iku istilahnya. Tanpa tedeng aling-aling. Oh, tedeng aling-aling. Tegas. Kadung Arjuna dilambangkan sebagai cinta kasih. Makanya gambarnya kan orang yang lemah lembut, cinta kasih lemah lembut. Arjuna lambang cinta kasih. Dan disenangi banyak orang. Yang menyenangi adalah kaum Hawa Arjuna itu. Kaum Hawa itu kaum Hawa yang menyenangi Arjuna. Karena kaum Hawa itu identik dengan kelembutan, kesabaran, kesantunan. Itu lambangnya kaum Hawa di dalam wayang iku mau. Terus apa Anoman? Anoman dia ketek, arane Anoman, selesai sudah. Tapi di balik itu Anoman merupakan lambang daripada kebenaran. Hang kuat kebenaran, hang gede tenaga nih kebenaran, apa jenis keserakan dan lain sebagainya. Kemungkaran, kemarahan, emosi dan sebagainya, hang gede wis. Tapi kalau melawan kebenaran tidak akan pernah menang. Makanya gambarannya Anoman itu meskipun diobong tetap sing makan. Kebenaran tidak akan pernah layu. Tidak pernah layu, tidak pernah menjadi arang ketika berhadapan dengan apapun. Pasti menang. Nah, tokoh itu makanya Gandrung ini disebutkan Gandrung oleh leluhur kita ini karena Gandrung itu sebagai lambang daripada perjuangan leluhur kita. Terus perjuangan leluhur kita itu terjadi pada saat Perang Bayu. Perang Bayu tahun 1771 itu dikategorikan seperti itu. Nah, Perang Bayu ini terbagi dengan 3 periode kadang menurut Isun. Itu penyerbuan Belanda kepada Belambangan ini pada saat 14 Desember 1771. Lalu yang kedua 18 Desember 1771 dan itu dimenangkan oleh Belambangan sehingga muncul Belambangan mengkategorikan tahun 1871 itu menjadi hari jadi Banyuwangi. Karena heroismenya, karena heroisme Belambangan kita menang, merasa bangga. Kabeh wong podo seneng, ayo iki didirikan hari jadi Banyuwangi. Itu menurut gambaran saya tentang munculnya hari jadi Banyuwangi. Nah, karena Belanda kalah di tanggal 18, mundur merekrut pejuang-pejuang pendukung-pendukung Belambangan dari Batavia, Semarang, Jawa Timur, Surabaya dan sekitar Besuki dan Madura. Sehingga itu bisa dikatakan
kekuatan Belanda yang sangat dahsyat. Terus masuk ke Banyuwangi ini, Banyuwangi juga ketika Belanda kalah pada saat itu, ya Belanda malah masukkan orang-orang masuk di Bayu. Nah, mereka ini menjadi istilahnya pengkhianat. Pengkhianat Bayu ini bagaimana supaya lemah ketika. Makanya ada beberapa istilahnya logistik ya. Logistik dilumpuhkan dulu oleh Belanda ini supaya Bayu menjadi lemah. Logistik dilumpuhkan dulu, baru Belanda masuk pada tahun 1772 itu. Wow. Sehingga Ki Rempak Jogopati meninggal. Terjadilah genosida terus genosida terjadilah genosida. Genosida ini, peristiwa genosida ini mengapa terjadi? Peristiwa genosida ini adalah pemusnahan suku Osing. Mengapa Belanda melakukan seperti kok tega-tega nih? Tapi krono Bangkel ambil wong Belambangan. Bangkel ambil wong Belambangan karena apa? Karena Belanda sudah mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Biaya itu ada biaya dalam arti barang, ya, istilahnya barang ya, kayak Peces Rojo Brono ketika, dan biaya dalam arti pasukan perang yang banyak juga jumlahnya yang hancur, yang terbunuh. Makanya Belanda loro ati, Banyuwangi kalah perang, Belambangan kalah perang, tetapi mereka tidak mau menyerah. Ketika makanya terjadi peristiwa genosida, pemusnahan suku Osing. Ketika pemusnahan suku Osing itu dilakukan, maka wong Osing semberat merono-merono, ada yang di pereng-perengan, ada yang di pegunungan, ada lembah dan lain sebagainya. Yang pura-pura jadi petani dalam arti petani yang tidak mengerti apa-apa, yang sebetulnya mereka itu masih memiliki jiwa patriotiknya Osing. Nah, terus sekarang setelah begitu rupa tragis ya dan herois dari laskar-laskar Belambangan waktu itu, munculnya Gandrung sekarang ini. Di saat kapan itu dan bagaimana peranan dari Gandrung itu sendiri pasca genosida itu? Gandrung iki munculnya pada pasca genosida, pada saat genosida berlangsung 1772 itu. Iya, jadi Gandrung itu memang munculnya di sana. Yang namanya Gandrung adalah patriotik Belambangan. Mereka itu melakukan perjuangan terhadap atau membela Belambangan terhadap penjajah Belanda yang mau masuk ke Belambangan ini. Mereka melakukan istilahnya patroli keliling, nabuh complung, tetapi dengan membawakan lagu Kembang Pepe. Complung batoknya. Batoke klopo kau ditutuki kau. Kami nyanyi Kembang Pepe. Nah, ketika menyanyi Kembang Pepe kan basa Banyuwangen Kembang Pepe ku sing ana wong Jawa, wong Madura maupun Belanda yang mengerti artinya iku mau. Sehingga otomatis penyanyi pengamen Kembang Pepe iki mau otomatis akan leluasa berjalan. Dakdokan ketika dudukan ning kono ana rungu ana wong iki kok lagu Banyuwangen apa temoni ternyata ikut dulure dewek. Berarti dulure dewek. Terus dari yang membawakan lagu Kembang Pepe yang patroli tiap hari mau ngomong nang wong hang moro iku riko wong Banyuwangen lho, isen wong Banyuwangen. Riko ojo cilik ati. Pejuang Belambangan makin murup ning bumi Belambangan iki. Hengono kebesik. Makanya ketika Liko ngomongi ketiki, gede kena semangat Liko. Liko yang urip dewekan. Isun ono. Dulu Liko nang kono ono ketika. Iku ceritanya Gandrung ning kono. Makanya ketika menyampaikan hal seperti itu, orang yang diberi penjelasan iki mau juga
menceritakan kepada teman-temannya sekitar yang di misalnya nih mau ereng-ereng nih paringnya mau cerita di tempat yang lain ya. iya cerita dulu riko make ono iki anu iki gini. Nah itu juga gandrung wong iki ang nutuki mau gandrung ang iki istilahnya juga gandrung. Berarti gandrung dalam hal ini bisa juga disebutkan sebagai alat perjuangan atau media perjuangan. Bisa juga seperti itu karena gandrung pelaku langsung daripada perjuangan. Makanya yang nutuki yang patroli mereka itu disebut gandrung. Mempertahankan Belambangan dari penjajah Belanda itu mau supaya tanah kelahiran ini dikuasai wong liya. Iki tanah isun. Oke. Kang Cipto Roso, gandrung itu kan tidak bisa lepas dua hal ya. Pertama bisa menari, kedua bisa nembang atau gending atau menyanyi. Nah sekarang pertanyaannya, ketika matoki biatoke kelompok sambil mendendangkan atau menyuarakan tentang kembang PP tadi itu ya, lontar ukir kawin. Ya. Nah kira-kira apa makna lambang di balik itu, bahwa harus bisa awal-awal harus bisa nari, harus bisa nyanyi atau nembang itu. Kediki, mengapa dikatakan gandrung? Kesenian iki lho ya. Mengapa dikatakan gandrung? Karena wong tuwek pengen memberikan nama gandrung itu dengan konotasi supaya ono syaratnya loro ketika gandrung. Pertama adalah supaya bisa joget, yang kedua supaya bisa nari. Iku arane gandrung. Gending juga ya. Bisa joget artinya bisa bela diri. Kanuragan. Bisa nari, bisa nembang. Menyanyi, nembang itu artinya memberikan aura positif tentang semangat perjuangan. Supaya hing lembek. Berarti ada pesan-pesan yang disampaikan melalui ucapan atau syair-syair tadi itu berarti ya? Syair-syair itu menggambarkan ceritane tentang pasukan Belambangan. Laskar Belambangan. Iya, dengan Laskar Belambangan. Tapi gandrung, makanya gandrung tercipta itu kan kudu bisa kemauan menari dan nembang. Artinya nembang itu mau menari, wong iki lho arep perang lho. Ya berarti gandrung iki karena gandrung itu kan pasukan. Ya. Berarti gandrung iki kudu bisa bela diri karena perang. Terus gandrung itu juga bisa nembang artinya ayo semangat ayo. Kita senjatanya kita ayo. Kau lempe, ayo perangi, ayo berangkat, ayo semangat dikedekan, orang betul dikedekan. Itu namanya gandrung. Ketika mana gandrung itu? Arti gandrung sendiri? Arti gandrung itu dari situ muncul istilah gandrung patriot. Awal ya? Iya. Muncul istilah gandrung patriot. Mengapa gandrung patriot itu dimunculkan kalimat itu? Karena memang gandrung itu pejuang Belambangan, patriot Belambangan. Ketika nah, gambaran tentang gandrung patriot, gandrung yang disebutkan syaratnya gandrung ana loro mau ya saya menyampaikannya bahwa leluhur aweda itu ada menciptakan sesuatu itu dengan lambang. Lambang dengan arti kiasan boleh ya. Terus ana hangi percaya kadang gandrung itu bisa joget, kudu bisa arti dalam arti bela diri, terus bisa nembang dalam arti bisa memberikan semangat perjuangan kepada teman-temannya yang lain. Ono ta seniman yang menciptakan seperti gandrung itu sebagai setelah leluhur itu, gambarannya pin perbandingannya ono. Kang Andang C.Y. dan B.S. Nurdian Basir yang menggambarkan itu lewat sebuah karya-karyanya, menggambarkan hal tersebut ya melalui karya-karyanya yang terutama karyanya Kembang Galengan dan
Parawan Sundi. Ya, 3. Kembyang lengan meletik sing nggawa arang tanpa rupa tanpa kondo makaremong sasorena kembyang lengan kautianan kepanasan kaitek eman dipetik sopohan oyan. Terus rapera ini kaitek eman dipetik sopo oyan dipetik sopohan oyan kaitek eman dipetik sopo oyan dipetik sopohan oyan taping temeng nyawang langit ngelirik mike godhong weruh obyait wit-witan kepingin milu angin golek sangkan paran milu angin milu omongane wong-wong akeh golek sangkan paran golek jejerik urip iya kan. Oke, Kang Cipto, ketika Kang Cipto Roso ini dengan sengaja bicara gandrung mendendangkan lagu Kembyang Galengan ini, seperti apa sih hubungan atau keterkaitan antara itu dan maknanya bahasa Indonesia kan apa itu artinya? Ketika saya menyampaikan Kembyang Galengan ini menjadi suatu bukti bahwa leluhur awake dewek kadung menciptakan itu ada lambang. Makanya gandrung itu ada lambang nanti. Makanya gandrung itu artinya demen kan gitu. Ya, demen. Tapi di balik itu ada arti tersiratnya lambang dari gandrung. Jadi gandrung itu kudu bisa bela diri dan kudu bisa nembang dalam arti memanggilkan semangat perjuangan. Itu leluhur berikutnya, dalam arti generasi berikutnya, Mas Andang ini membuat suatu karangan lagu dengan konteks lambang itu mau Kembyang Galengan. Kembyang itu dalam arti memberikan aura positif, wangian, bisa ujaran yang baik, ya kan gitu. Kembyang, ya kan. Tapi kembyang juga ada yang mengartikan perempuan. Ketika kembyang diartikan perempuan, yo sing salah. Hang mengartikan perempuan kembyang perempuan itu yang salah. Tapi ketika sudah disampaikan dalam bentuk kalimat yang lain, kembyang wong urip, paran itu cerita hidup seseorang. Kembyang wong keluarga, kembyang wong urip, ya cerita hidup. Terus parmaning kembyang yang diartikan dalam arti kehidupan kita sehari, dalam arti kehidupan sehari yang sering diungkapkan dalam bentuk kepahlawanan, bunga bangsa. Bunga bangsa. Kadung kembyang itu disampaikan seperti itu dimasukkan dalam bunga bangsa, maka arti perempuan itu gugur. Sing ono ketika. Nah, jadi kembang itu lambang kehidupan yang bagus, begitu saja artinya. Terus saiki galengan itu umumnya jalan lurus, jalan setapak ya, jalan setapak lurus, satu tujuan. Iya, jalan ini harus hati-hati kamu melewati. Ojo sampai nyeliwah merono, ojo kempang ngiring, belok kiri, belok kanan. Iki lo galengan. Galengan itu lambang jalan lurus, jalan kehidupan. Siro kadung liwat ning kene le akeh berkah barokah. Milu turutono iki petunjuk petunjuk jalan kehidupan turutono iro gatuk puripiro besok sampai di tujuan hidup kamu pada akhirnya sesuai kodrat manusia menjaga marwah kehidupan supaya awak ini selamat ning dunya nang akhirat. Makanya lambangnya Kembyang Galengan. Iku maknane. Oke.
Kang Ciptaroso ini semakin menarik. Ternyata ada mana-mana lain di balik lambang tadi dari Gandrung. Nah, kalau lambangnya pakai kurang siji. Iya, perawan sunti, ya kan? Perawan sunti matu sopo yori kotang pundi kanthi suwun wanci kinangan soro koning kan gitu. Indi tane pari salas wawuliyeng yakas tayongane gayo lintang kancang opadang perawan sunti ku lambang atau gambaran dari hati nurani. Menungso lahir pengen ketika roh ditiupkan nenggone jasad awake dek makin nenggone wetenge mak pengen diku agar baik istilahnya kan gitu. Dalam hati yang suci kan gitu. Nah, ketika perawan sunti ini dikelambangkan sebagai hati yang bersih, jiwa yang bersih, kalimat syair yang pertama dari Mas Andang iki mau ngarangi lagu Perawan Sunti. Perawan Sunti metu sobo yori kotang pundi. Berarti loh, Perawan Sunti metu sobo yori kotang pundi. Berarti dia metu sobo ingin keluar dari kegelapan. Ingin keluar dari kegelapan. Jiwa iki mau ingin karena banyak kontradiksi kehidupan zamannya kan waktu itu kan seperti itu ya kan. Makanya dia ingin keluar dari kegelapan. Hangti suwun wanci kinangan soro koning wanci kinangan lambange wasiat leluhur mak biapa. Kadung syair iku diartikan letterlek ding salah. Perawan sunti metu sobo tang pundi hang disuwun wanci kinangan gawa kinangan soro koning kan ketiku. Nah, apakah kita pernah bertanya kok perawan sunti gawa kinangan? Bener ta? Ono lah lari Banyuwangen, perawan Banyuwangen jebeng hang makin durung tau rumah tangga, durung tau hang kindangan ono ta? Tidak ada. Karena lambang ya. Iya. Hang kindangan iku mbah adon, uyak, bebek. Hang kindangan iku memang wadon-wadon, tapi wong tuwek-tuwek. Perawan Banyuwangen sing ono hang kindangan. Tapi mengapa Andang Jaya menuliskan syair itu di situ? Itu lambang. Ketika terus ya indi tane pari saelas wong uliye gagas inditan yang diindit pari saelas yang dibawa pari itu lambang kehidupan lambang kesejahteraan lambang kehidupan lambang kesejahteraan pari saelas uliye gagas itu barang mau putih pari ning sawah pari yang leleran ning sawah itu letterlek pengertian ini kono tapi gagas dalam arti menjalani kehidupan gagas mencari mutiara kehidupan yang tercecer di panjang jalan untuk jadi dirinya jadi diri iki apik hun simpenai iki kudu kami gagas iki elek buyang ing juwut iki yang apik ing mesak ketika iku gagas kehidupan. Nah, nongkene ketemu akhirnya bahwa seniman Banyuwangi termasuk leluhur kita ini dalam menciptakan sebuah karya seni itu memakai lambang. Ketika. Oke, ini semakin mempertegas dan memperjelas hubungan dengan Gandrung. Nah, kalau tadi disebutkan oleh Ki Begawan Ciptaroso bahwa makna Gandrung masa perjuangan, masa perjuangan menghadapi penjajah
itu wajib memiliki 2 bekal. 2 bekal. Bekal pertama menari, bekal kedua nembang atau menyanyi. Menari dalam arti mau bela diri, Bela diri kebugaran, kebugaran, dan sedangkan nembang itu menyampaikan sebuah pesan-pesan, semangat perjuangan. Semangat perjuangan untuk bangkit, tetap melawan penjajah. Nah, oke, itu makna ketika perjuangan. Sekarang pasca kemerdekaan, Kang Cipto, nah itu kan tetap melekat bahwa penari gandrung itu, kita konteksnya gandrung profesional ya, itu tetap harus memiliki 2 lagi bekalnya, harus bisa menyanyi dan menari. Apakah wujud dari di masa perjuangan terintegrasi ketika pasca kemerdekaan itu sama seperti sebelumnya, ataukah yang terwujud sebagaimana yang sering tampil di, terutama itu di gandrung profesional atau gandrung pacu atau bagaimana ini? Itu makanya kita ini mencari pengertian yang hakiki tentang gandrung itu paran. Gandrung itu apa? Kan gitu. Pengertian gandrung yang awal dengan pengertian gandrung yang sekarang beda. Beda dan dalam arti pengertian yang sekarang melupakan marwah gandrung pengertian yang pertama, yang sekarang dianggap gandrung harus bisa nari dan harus bisa nembang dalam konotasi bahwa itu secara letterloke artinya ketiga. Tapi kadang zaman leluhur pengen ngarani gandrung ada tersirat dari makna gandrung itu kudu bisa nari dalam arti kebugaran dan kudu bisa nembang harus bisa memberikan semangat karena gandrung merupakan lambang daripada pejuang-pejuang Belambangan ketika. Artinya di sini ketika nembang atau nyanyi itu untuk menyebarluaskan informasi, sebuah pesan dan sebagainya. Sementara pasca kemerdekaan muncul lagu-lagu juga nembang yang isi syairnya juga sama, menyampaikan sebuah petua-petua atau pesan-pesan. Ini gimana hubungannya ini? Ya aku mau kalau misalnya itu disebut sebagai gandrung sebagai orang yang harus bisa menari dan menyanyi masuk. Tapi kadang seperti tadi saya katakan, kadang hubungan nanti pengertian gandrung secara letterlek lah, ya letterlek dalam secara paralel lambang itu mau beda mana ya. Iya, makanya gandrung saya sebut sebagai patriot bangsa, kusuma bangsa ya. Iya, tapi bangsa. Gini gandrung yang sudah muncul pasca kemerdekaan itu ya, bahwa bahkan sebelum kemerdekaan juga muncul seperti penari gandrung laki-laki Kang Marsan pada tahun 1800-an, kemudian gandrung perempuan pertama Mbak Semi menyusul berikutnya. Nah, kalau nggak salah Mbak Semi ini muncul pada tahun 1890-an ini untuk gandrung pertama ini. Nah, sekarang perwujudannya atau penjelmaannya dari gandrung pasca perjuangan itu seperti apa sih? Ya seperti yang ditampakkan seperti saat ini atau bagaimana kan? Gandrung-gandrung yang dahulu itu selalu memegang teguh pakem tak istilahnya. Ya, pakem. Ya, bahwa ini pakemnya kudu gedigi. Kalau sekarang dengan adanya era globalisasi kayak yang gedigi, maka terjadi pembiasan dalam arti kebudayaan yang bisa dinikmati oleh kaum sekarang. Yang sekarang ini gandrung kreasi banyak. Mereka membuat kreasi-kreasi tari gandrung yang di luar pakem. Saya kira tidak ada masalah. Yang penting tetap dalam konotasi positif dan tidak mencederai arti gandrung, makna gandrung yang sebenarnya aku mau. Tari kreasi gandrung. Kang Cipto, dalam pengembangan yang terintegrasi kreasi tari gandrung, ini kan masih tetap menjaga estetika dan etika. Contoh adanya jejer gandrung, gandrung dawuk, gandrung dor, yang kemudian sekarang ini semembiar namanya gandrung sewu. Ini kan tetap masih menjaga nilai-nilai estetika dan etika. Artinya sekarang muncul pertanyaannya, perpaduan antara gandrung profesional dengan gandrung
kreasi ya, tari kreasinya, karena mereka nggak punya kewajiban untuk nyanyi seperti yang diwajibkan pada gandrung profesional. Kreasi tari itu kan hanya melulu nari, ya kan? Nah, sekarang mau menjadi pertanyaan, Kang. Sebenarnya kalau bicara gandrung cikal bakal awal itu ya, di mana sih letak kesakralannya itu? Kesakralan gandrung itu pertama lahirnya dari perjuangan bangsa, perjuangan kaum Osing yang tidak bisa lepas bahwa itu harus kita hormati, kita kenang dan kita banggakan sebagai anak bangsa yang berjuang membela tanah kelahirannya. Yang kedua, mengapa gandrung itu dikatakan sakral? Yang pertama adalah seperti itu. Yang kedua adalah karena tari-tari gandrung sendiri memberikan makna yang sangat dalam Gerakan-gerakan. Baik itu. Gerakan, baik syair lagunya, baik kostum gandrungnya. Itu semuanya tidak lepas dari marwah kehidupan. Dari syair lagunya, gandrung menceritakan perjuangan bangsa, perjuangan dari Osing melawan penjajah Belambangan. Dari nari dan nyanyinya melambangkan gandrung itu kudu bisa bela diri dan kudu bisa memberikan semangat. Ya. Terus di bajunya, kostumnya itu semuanya pernik-perniknya mulai teko omprok sampai mengisor itu memiliki nilai falsafah kehidupan yang sangat jelas. Iya, jelas. Makanya sing oleh sembrono. Jadi gandrung itu memang layak dan pantas untuk kita jaga sebagai hasil karya adiluhung leluhur kita wong Banyuwangen. Oke. Kang, terlepas dari tadi masalah terutama tentang munculnya tari kreasi ya, gandrung sebagai pengembangan dari gandrung profesional. Nah, ketika kita bicara gandrung profesional, salah satu poin yang memiliki nilai sakral tertinggi, di mana seorang calon penari gandrung itu selain memiliki kewajiban menari dan nyanyi, itu kan diuji yang kemudian setelah lulus diwisuda. Benar. Nah, di wisuda itulah yang kemudian disebut meras gandrung. Ya. Itu kira-kira apa yang bisa diceritakan oleh Ki Begawan Ciptaroso tentang nilai-nilai yang luar biasa peristiwa meras gandrung itu? Meras gandrung itu menurut saya dengan adanya kejadian seperti ini, itu kan ujian sebetulnya. Sebetulnya kan pertama kan ujian. Kadung siron narine apik, kadung siron nyanyine apik, kan gitu. Setelah begitu diwisuda melalui meras gandrung. Artinya siswa-siswa calon penari ini telah lulus mendapatkan pemahaman yang benar kepada gandrung. Iku meras gandrung lingkono. Dan menjadi sangat baik jika DKP dan Dispar melakukan hal itu sebelum adanya penampilan Gandrung Sewu yang mariki bubar. Ya. Jadi sebelum ditampilkan, maras gandrung Solo ngerti lari-lari ya. Dilakukan maras gandrung oleh Dispar dan DKB itu. Secara rutin ya? Iya, setiap tahun. Pokoknya sebelum mereka itu menarikan gandrung secara yang diakui publik itu adalah tari gandrung yang memang harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidahnya, ya mereka harus kudu mau di Paranani umum di Meras Gandrung untuk diwisuda ya. Kang, melihat begitu sakralnya ya sebuah fase yang disebut Meras Gandrung itu, saya pernah saya bicara dengan orang tua yang memahami nilai filosofisnya gandrung. Jika ada orang yang mohal atau menyalahgunakan itu, jarene itu bisa ngwalati ya, bener ta iku? Mewalati walat ya, bisa kualat jarene. Bener ta iku? Itu ya percaya tidak percaya ya? Iya. Jare wong Banyuwangen nafsi-nafsi. Ya.
Riko percaya ya oke, sing percaya ya sing parang-parang. Cuma kadung melakukan hal-hal yang istilahnya sporadik tak kayak mau tari ini gandrung dengan lagu itu kan diketahui orang banyak. Ya otomatis nemu sangkale. Ya iku mau dihujat wong akeh. Ya dihujat wong akeh iku sangkale nang kono. Apalagi kalau misalnya disuruh minta secara maaf secara terbuka melalui lembaga Dispar dan DKP menjadi sangat baik. Jadi sebagai hukuman dan bukan hukuman, itu istilahnya sebagai pembelajaran. Artinya jikalau mau mengklarifikasi dan melakukan permohonan maaf terbuka, setidak-tidaknya ini menjadi obat ya, obat penenang. Iya, obat. Sehingga dengan yang lain-lain tidak akan berani. Dan itu juga bisa menjadi penunjukan jati diri yang bersangkutan tentang keluhuran budinya ya, budinya, bahwa dia berani berbuat, berani bertanggung jawab. Istilahnya ya aku mau sira wani nglakoni iki ya kudu wani tanggung jawab. Oke, pemirsa, ini ada sebuah ucapan dari seorang narasumber yang menyatakan katanya gandrung kurang sakral, narasumber lain maksudnya itu ya, dan kemudian yang menyatakan bahwa gandrung itu katanya bersumber dari Seblang ya. Nanti akan kami bahas secara khusus pada episode berikutnya ini. Jangan khawatir, Kang ini biasanya saya Kang karena pada wong usinge, wong celuring itu wong pantun jatah, Pak. Dinasti pantun jatah masalah itu. Jadi Kang itu. Jadi nanti kita bahas secara khusus karena di situ ada juga lambang-lambang seperti munculnya kenapa ada lagu Kembang PP tadi yang zaman perjuangan itu muncul di gandrung, kemudian ada Seblang Lukinto yang ditutup pada berikutnya itu adalah Seblang subuh. Nanti kita ulas pada episode berikutnya supaya ini menjadi literasi secara elektrik. Oke, Ki Begawan Ciptoroso. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pesan-pesan khusus baik kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Banyuwangi, DKP, masyarakat Banyuwangi maupun yang di luar Banyuwangi yang kurang paham terhadap nilai-nilai kesakralan gandrung itu sendiri. Monggo sampaikan. Nggih. Kanggo dulur-dulur DKP dan Dispar. Kadung bisa ketika kita sudah punya keinginan merekrut penari luar daerah, luar kota di Banyuwangi, maka harus dibuat dulu jaring pengamannya. Salah satu memberikan pemahaman yang cukup, lalu nanti diwisuda melalui meras gandrung. Jadi gandrung sewu yang akan menarikan ninggone plung pelabuhan niku mau sedurunge mereka menarikan kudu ana meras gandrung dalam arti memberikan pemahaman sebetulnya secara utuh kelendi gandrung itu dimaknai dan dimengerti sebagai karya adiluhung yang memberikan marwah belambangan. Terus gandrung dikatakan lahirnya gandrung setelah Seblang. Bersumber dari Seblang. Bersumber dari Seblang. Ya kualik kan mereka ngomong gitu. Di Pasusus. Oh ikau, kualik ikau. Nah, untuk para penggemar gandrung, baik itu dalam kota atau di Banyuwangi maupun di luar kota, ayo pada bareng-bareng junjung marwah gandrung itu sebagai budaya yang tinggi, tinggalan leluhur, ojo sampai digawe jak-jakan istilahnya. Joget tak karepe dewek menganggo pakaian gandrung jangan sampai dilakukan. Ayo kabeh padha njaga budaya bangsa ini menjadi budaya yang adiluhung, warisan leluhur, budaya paran bin wis mbok Bali, mbok
para nanti Kalimantan, Nusantara, Nusantara, wis ayo kita junjung bareng-bareng. Ini adalah marwah kehidupan bersama sebagai bangsa Indonesia. Jadi ketika saya kira yang saya sampaikan bahwa kita harus menjunjung tinggi merawat bakti-bakti daripada karya leluhur kita. Banyuwangi khususnya secara umum adalah bangsa Indonesia. Monggo, mari kita semuanya sekali lagi menjaga marwah budaya yang ada di daerahnya masing-masing, terutama karena kita bicara tentang Belambangan, ayo dijogo bareng-bareng. Aja sampai nyuwik artine pencipta leluhur Bengen yang memang ingin Gandrung ini menjadi warisan budaya yang bisa diuri-uri, yang memberikan nilai falsafah kehidupan sekaligus memberikan rasa bangga kepada kita semua bahwa Gandrung adalah suatu seni yang harus kita lestarikan dan kita rawat secara baik-baik. Saya kira begitu yang Kang Denny, apa yang perlu saya sampaikan tentang marwah Gandrung ini supaya kita sama-sama menjaga, melestarikan, dan jangan lupa sekali lagi DKP dan Dispar harus membuat jaring pengaman sebelum melaksanakan melaksanakan event Gandrung Sewu dengan cara memberikan pemahaman yang utuh tentang Gandrung iku paran, tari Gandrung iku paran, lahir teko ngendi, dan seterusnya. Jadi ketika kita melepaskan dengan hati yang lapang, karena penari yang pulang kepada daerahnya masing-masing iki isun wis mari nguweni wawasan yang cukup, wis nguweni sangu yang cukup, muga-muga bae bisa njogo. Nah begitu maksudnya. Oke, ini jadi tadi untuk jaring pengaman itu kan nggak hanya setahun sekali, hanya sekedar meras Gandrung, kan bisa lewat tulisan buku-buku, visual, sehingga setiap saat bisa dilihat atau ditonton. Tapi di Kampung Acak itu ada istilah, Kang. Istilah paran kau. Istilah ketiki. Istilah unen-unen iki. Kang Mustahal tuku kawat. Kang Mustahal tuku kawat. Ya. Ojo pati mohal timbangane kualat. Ya, masuk ikau. Ojo pati mohal kakean tingkah macam-macam dalam kualat. Timbangane kualat. Oke, terima kasih untuk Anda semua. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan gambaran soal sejarah Gandrung dan makna filosofinya, memberikan kemanfaatan tersendiri. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun Kang Cipto Roso. Ngopi maning ya. Oke. Kesenjarangan tapi ngeatake wong cendekiawan iki tutu kampung kesenjarangan tapi kampunge wong cendekiawan